terus menjalani karirnya sebagai pemain sinetron, rupanya ada kegiatan lain yang dilakukan pemain sinetron Adipura selama ini. Pria yang terkenal dengan peran antagonisnya itu mengaku lebih mendalami Al-Quran yang dilakukannya sejak tahun 2009 silam. Hal ini tentu saja membuat sosok Adipura makin religi, meskipun Adipura tidak selalu menampakkan perubahan dirinya yang sudah matang dengan ilmu-ilmu agama. Saya juga tidak tahu dari mana saya memulai pembicaraan ini, tetapi yang pasti begini kan, saya dari tahun 2009 awal itu belajar Al-Quran dan hadis kan, karena saya tipikal orang yang ingin tahu sumber kebenarannya mana sih. Dalil nas apa sih? Dalilnya mana sih? Al-Qurannya mana sih? Hadisnya mana sih? Saya tidak suka dengan pendapat. Karena saya mendengarkan Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim misalnya, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Berarti setiap orang yang berbicara harus ada dasar ayat. Setiap orang yang berbicara harus memiliki dasar ayat dan hadisnya. Nah, saya ingin belajar bagaimana belajar Al-Quran dan hadis yang benar. Maka saya belajar metode. Seulang lagi, saya hanya belajar metode. Metode itu teknik untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita sudah belajar metode memahami Al-Quran dan hadis, kemudian kita memahaminya, akan berbicara apapun aman. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya menjadi salah satu kebanggaan dan kepatutan untuk ditiru atas langkah yang dilakukan Adipura sekarang ini. Adipura pun lebih banyak mensyiarkan dakwah-dakwahnya di hadapan publik atas pribadi religi yang kini menaungi dirinya. Kita lebih kepada konsep ihsan kalau saya. Ihsan itu merasakan keberadaan Allah. Dimanapun Anda berada, Allah melihat Anda. Nah, itu konsep tertinggi dan tertinggi dalam keilmuan agama Islam adalah ihsan. Anda merasakan bagaimana Allah menyaksikan perbuatan Anda dimanapun dan kapan. Menjadi lebih religi dengan mempelajari Al-Quran lebih dalam membuat Adipura merasa nyaman menjalani kehidupannya sekarang ini. Meski sudah cukup lama sejak tahun 2009, namun Adipura tetap berguru kepada para ulama untuk lebih mematangkan pengetahuannya di ilmu agama Islam. Guru saya lulusan Kairo ada satu, namanya Haris. Kenapa saya sebut namanya? Karena umurnya sama, Pak. Malah kan lebih muda dari saya. Satu lagi Faujani, Kiai Haji Faujani orang bilang, pimpinan Pondok Pesantren Babu Salam, umurnya juga lebih muda dari saya, Pak. Dia lulusan Gontor S2 Kritikal Hadis, saya belajar hadis dari dia. Kemudian ada juga yang lulusan lain-lainnya, yang tadi Gontor, terus yang ininya, dan saya banyak kan. Bagi saya enjoy aja. Atau dari UIN, Profesor Sukadi Sambas misalnya, nah, itu guru saya juga. Jadi bagi saya guru saya banyak banget kan, karena saya tipikal orang yang dimanapun saya berada saya belajar.